Apapun makanannya, minumannya, teh botol Teh sosro. botol sosro. Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan pada kesempatan hari ini saya kedatangan seorang tamu, mahasiswa dari kelas Integrated Marketing Communications, Prodi D4 Pemasaran Digital FEUNJ. Nah, sudah ada siapa di sini? Oke, Boleh perkenalkan diri dulu mungkin? mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Setiawan Bardan. Biasa saya dipanggil Bardan. Saya dari kelas Digital Marketing angkatan 2022. Saya dari kelompok 8 di mata kuliah Integrated Marketing Communication. Oke, panggilannya Bardan ya? Panggilannya Bardan. Apa kabar Bardan? Alhamdulillah Ibu baik sekali hari ini. Oke, alhamdulillah. Untuk Gimana? untuk Ibu sendiri bagaimana Saya kabarnya? alhamdulillah juga sehat Bardan. Nah Bardan, sebelum kita masuk ke bahasan kita tentang IMC gitu ya, saya punya sapaan nih untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di channel saya. Nah kira-kira Bardan Apa tuh mau kira-kira? coba sapa soulmate gak? Apa tuh biasanya? Halo soulmate, good day mates. Oke, coba Bardan. Oke. Halo soulmate, good day mates, kembali lagi gitu ya. Atau Udah gimana? cukup. Oh, udah Halo cukup. soulmate, good day mates gitu aja. Oh gitu aja. Oke. Iya. Mungkin ulang ya Ibu ya. Boleh, silakan coba diulang. Halo soulmate, good day mates. Nah, mantap. Terima kasih ya, Bardan. Iya, sama-sama. Nah, Ibu. Bardan, kita mau bahas tools IMC yang mana, Bardan? Kan banyak tuh toolsnya ya. betul. Nah, kita mau bahas yang mana? Oke, jadi saya hari ini sama kelompok ingin membahas tentang salah satu marketing tools nih Bu, yang itu advertising. Advertising. Di Di atau merek apa? Di dalam iklan teh botol sosro yang menggunakan campaign apapun makanannya, minumannya, teh botol Teh sosro. botol sosro. Itu kayaknya udah keingetan banget, Betul. udah tertanam di mindsetnya kita gitu ya. Betul. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Oke. Nah, Bardan ini berarti termasuk penggemarnya teh botol sosro juga dong Bener. ya? Apalagi kan teh botol sosro ini gampang banget ditemuin ya Bu ya. Kayak di tukang sate, di tukang bakso, atau bahkan di warung-warung pinggir jalan pun kita pasti bakal nemuin yang namanya teh botol sosro. Ya. Jadi mungkin saya juga suka sekali. Bahkan sampai saat ini saya masih bawa. Oh, bawa produknya. ya? Bawa. Mungkin Oh, teman-teman oke. boleh dibawa 2 dari tas saya. Jadi satu ini untuk sesuai saya. sama jinglenya ya berarti ya. Betul. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Betul. Oke. Wah, ini ada buat saya juga. Ada dong buat Ibu. Wah, Jadi buat Ibu 1, buat terima saya 1. kasih Bardan. Oke, nanti coba saya minum ya. Iya. Teh botol sosro. Oke, apa yang menarik dari iklannya teh botol sosro, Bardan? Oke, dari yang saya kutip sama teman-teman kelompok, yang menarik dari iklan ini adalah misalnya kalau misalnya kita lihat iklan yang brand lain ya Bu ya, yang seperti teh botol sosro ini mungkin kita ngelihat iklan itu kayak menyenangkan gitu, kayak membawa unsur pop, terus tarian-tarian pop segala macam gitu. Cuman ketika saya dan teman-teman lihat iklan teh botol sosro ini, mereka ini selalu memiliki template yang sama gitu. Apa tuh? Iklannya itu selalu membawa kisah yang positif, membawa kisah yang relatif juga untuk masyarakat kalangan Indonesia gitu. Terus juga mereka selalu pasti membawa tagline yang tadi itu Bu. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Jadi mereka tuh seakan-akan memberikan penjelasan kepada masyarakat luas bahwa mereka tuh konsisten. Konsisten dengan tagline-nya, konsisten dengan rasanya, dan juga konsisten dengan produk-produk lainnya. Gitu. Oke, good. Saya sepakat sih, saya setuju gitu ya. Karena kalau yang saya lihat dari beberapa iklannya teh botol sosro, mungkin nanti di video ini teman-teman juga bisa kasih cuplikannya. Eksis di sosmed, makan. Nonton bola, makan. Saudara itu yang mau relain hatinya buat si dia. Yang mau kasih tempat sama yang makan tempat. Yang mau susah walau sibuk ngunyah. Yang gak kenal nama tapi ikutan ketawa. Yang beda kepercayaan tapi duduk semeja.
yang beda cara makannya, walau sama menunya. Di meja-meja itu, kami jadi saksi. Apapun makanannya, siapapun kita, semua diterima apa adanya. Dan itulah arti saudara sebenarnya. Iklan teh botol sosro. Nah itu rata-rata dari sebagian besar iklan yang ditayangkan itu mereka tuh kayak apa ya, mengemukakan unsur kebersamaan ya. Betul. Unsur kebersamaan, kumpul-kumpul bareng teman, bareng keluarga gitu ya. Betul. Kemudian makanannya pun istilahnya nggak harus makanan yang mewah, makanan yang sederhana Sederhana pun gitu ya, yang kaki 5 yang dijual di Iya. kaki 5 itu Kaki lima oke-oke paling murah. aja gitu ya, Betul. untuk bisa di-combine dengan minumnya teh botol Botol sosro sosro. gitu ya. Paling itu kalau yang saya ingat ya, biasanya seperti itu. Oke, terus kalau iklan itu memang kebanyakan di TV ya. Bardan kalau iya. teh botol sosro itu. Untuk iklan teh botol sosro ini saya sih yang saya lihat sebenarnya dulu tuh seringnya di iklannya di televisi ya Bu ya. Iya. Sama mereka tuh ngiklanin tagline-nya juga ini di setiap warung gitu. Jadi kalau teh botol sosro tuh mereka kayak punya apa sih namanya ice box gitu, Iya. ice box dari teh botol sosronya. Dan itu biasanya ada tulisannya apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Oke. Mungkin pas kita riset kemarin teh botol sosro juga sudah mulai beriklan melalui sosial media, cuman mungkin rada ketutup sama brand yang lain. Iya, oke. Ya, tapi ini sesuatu yang bagus ya. Maksudnya mereka bisa beradaptasi ya dengan perkembangan teknologi. Betul. Mereka paham kalau misalnya iklan itu nggak cukup hanya di televisi aja. Iya. Gitu ya, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya menggunakan media yang lain, terutama yang sekarang paling sering diakses kan sama kalian nih Gen Z, milenial gitu ya. Yang paling lebih sering diakses kan media Sosial media. sosial ya Iya, dibandingkan betul. televisi. Kalau yang akses televisi itu biasanya yang orang-orang ya udah senior gitu ya, yang udah berumur gitu. udah berumur. Jangan ngeliat ke saya dong berumurnya. Yang tinggal di rumah, yang Betul. emang beneran stay di rumah dan nonton TV ya biasanya Iya, untuk lihat iklan. betul. Berarti mereka bisa nih adapt dengan cepat dan mereka paham bahwa ternyata iklan tuh nggak cukup di TV aja, tapi Betul. bisa menggunakan media-media Yang yang lain. lain. Oke, good. Apalagi Bardan yang bisa ditambahkan dari penggunaan tools iklan di teh botol sosro ini? Oke, mungkin sebelum jawab itu mungkin saya mau kenalin dulu kali ya. Apa tuh? Sejarah dari teh botol ini. Oh ya, kita belum bicara sejarah ya. Betul, Kita saya udah mau jelasin ngobrolin nih. macam-macam, belum ngomongin Saya kemarin sejarah. sudah riset 2 hari 2 malam, Waduh. udah ngapalin skripnya. Oke, Jadi oke, saya boleh, mau boleh. jelasin nih. Ya, boleh, silahkan. Jadi teh botol sosro ini awalnya namanya itu teh cap botol teman-teman. Oke. Dijual pertama kali tahun 1940 dalam bentuk kemasan teh kering siap saji. Tehnya itu berjenis teh melati Bu. Ya. Jadi rada sepet-sepet gimana gitu rasanya. Sebenarnya dengan kemasan teh botol sosro yang kemasan teh kering tadi memiliki rasa tuh yang sudah nikmat gitu Bu. Cuman karena zaman dahulu orang-orang itu dalam meracik minuman rada-rada kurang gitu Bu dalam meracik minuman, jadinya cita rasa dari teh botol ini berkurang gitu. Jadinya untuk mengatasi masalah ini keluarga Sosorojo merancang kampanye mengenai takaran teh yang pas. Tetapi kampanye ini juga gagal teman-teman karena masyarakat ketika itu menganggap meracik teh dengan baik bukanlah sebuah hal yang penting. Ya. Nah terus pada akhirnya timbul tuh ide untuk menjual teh ini dalam kemasan botol yang siap diminum. Oke. Di salah satu versi juga menyebutkan bahwa gagasan pengemasan dalam botol itu diilhami oleh kebiasaan anak sekolah di Selawi Jawa Tengah nih Bu, yang kerap membawa minuman teh dalam botol. Oke. Namun menurut versi yang lebih resmi seperti yang tertera di dalam website Sosro itu sendiri, ide pengemasan dalam botol muncul akibat kegagalan dalam mempromosikan teh botol di Jakarta pada tahun 1953 gitu Oke. Bu. Nah, saya rasa juga teh botol sosro ini sebagai pionir ya. Betul. Bardan. Pionir dalam hal kalau dulu kan kita biasanya minum teh tuh hangat ya. Hangat Iya, atau panas gitu betul, kan. Nah, tapi dengan adanya teh botol sosro ini kayak semacam ngeklaim bahwa minum teh dalam nggak harus hangat, nggak harus panas, minum teh dalam kemasan dingin seperti ini justru juga jadi lebih
menyegarkan ya. Betul, malah jadi lebih asik juga kan minumnya. Kalau Oke. hangat kan harus ditiup dulu ya, lama. Tiap dulu. Dan butuh gelas kan. Iya. Butuh gelas, butuh cangkir. Sedangkan kalau kemasan yang dingin seperti ini cukup pakai kemasan botol yang lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Betul. Ya kan? Dan ini salah satu pionir saya rasa untuk teh botol lainnya ya. Iya. Betul nggak, Bang? Betul. Dia juga kan awalnya kemasannya juga apa tuh namanya gelas, bukan gelas, bahannya tuh bening yang kaca itu loh Bu, tahu nggak Bu yang biasa tukang bakso. Jadi ya itu, jadi kita nggak butuh gelas tapi bisa di situ langsung minum. Iya, pakai Dan- botol kaca. Betul, botol kacanya nanti langsung balikin ke abangnya. Oke, ya tinggal minta sedotan aja ya. Betul. Oke, sip, mantap banget nih teh botol sosro. Terus apalagi Bardan yang menarik dari iklannya teh botol sosro? Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Yang menarik sih kayaknya emang tagline-nya aja sih Bu ya. Dari apapun makanan dan minuman teh botol sosro. Ini juga sebenarnya ada sejarahnya juga nih Bu. Yang tagline-nya. Mereka ternyata ganti-ganti juga nih, saya baru tahu juga. Oke. Jadi dikutip dari Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri yang berjudul mengukur efektivitas tagline iklan televisi minuman ringan teh botol sosro dengan metode Customer Response Index. Sosro itu memperkenalkan tagline pertamanya yaitu pelepas dahaga asli. Oke. Tagline ini berhasil menarik konsumen baru teh botol sebagai alternatif pelepas dahaga dengan sasaran pasar saat itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan nih Bu. Seperti mudik atau misalnya kayak perjalanan luar kota lah. Iya. Terus seperti sopir ataupun pejalan kaki itu target pasar mereka. Konsep yang ditawarkan Sosro memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada konsumen. Teh botol Sosro dapat diminum pada berbagai waktu dan tempat, apalagi jika disajikan dingin, lebih memberikan kesegaran. Teh botol Sosro menjadi salah satunya produk minuman ringan teh yang dikemas dalam botol. Sosro mulai dikenal oleh konsumen karena tagline yang digunakan cukup persuasif. Lalu dari tagline yang pertama mereka merubah lagi tagline-nya pada tahun 1985. Tagline Sosro berubah menjadi hari-hari teh botol. Oke. Perubahan ini disertai dengan munculnya jingle hari-hari panas, hari-hari dingin, hari-hari teh botol. Pada itu perubahan ini pada dasarnya dilakukan dengan bersaing dengan kompetitor barunya yaitu teh cap botol yang sedang laris pada saat itu. Oke. Lalu baru deh pas tahun 2000 teh botol Sosro mengganti tagline-nya dengan apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro. Dan itu bertahan sampai sekarang ya. Bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang karena memang kayaknya itu yang paling pas Nyangkut. dan paling nyangkut gitu ya Betul. di benaknya konsumen. Jadi rasanya akan sedikit merugikan kalau misalnya malah ganti lagi. tagline ya. Betul. Udah cukup ini deh sama mindsetnya kita gitu ya. Iya. Apapun makanannya minumnya teh Botol botol sos. Sosro. Oke, ada lagi Bardan atau bisa closing kita? Mungkin saya mau ini sih Bu, Apa kayak kasih fun fact, misal dampak dari tagline mereka ini untuk perusahaan tersebut gitu. Apa tuh fun fact-nya? Menurut kita dampak tersebut terhadap perusahaan jelas sangat besar ya Bu ya. Yang kita semua tahu tagline tersebut kan masih digunakan sampai sekarang yang tadi Ibu bilang. Dan masih melekat di ingatan masyarakat Indonesia. Tagline terakhir teh botol Sosro ini membuat image baru terhadap brandnya juga. Lalu fun fact-nya adalah teh botol sangat populer di Indonesia dan kini juga dijual di berbagai negara di luar Indonesia. Menurut hasil penelitian majalah SWA, teh botol Sosro lebih digemari masyarakat Indonesia daripada Coca-Cola. Oke. Hasil ini masih konsisten dengan penelitian tahun 2011 oleh Youth Lab Indonesia. 84 pemuda Indonesia lebih memilih teh botol Sosro dibanding Coca-Cola itu. Oke. Ya, teh versus minuman bersoda. Minuman bersoda. Oke, kalau Bardan sendiri berarti akan konsisten suka sama teh dibandingkan minuman bersoda? Tentu, apalagi teh botol Sosro ya Bu ya. Soalnya saya jujur-jujuran aja kalau misalnya kita lagi makan dimanapun, saya pasti mesennya kalau misalnya mereka punya showcase gitu, kayak minuman ringan, pasti saya pilihnya teh botol Sosro. Teh botol sosro. Oke. Ini nggak disponsor ya teman-teman, tapi kalau mau sponsor boleh hubungin Ibu Ika langsung. Boleh, nanti saya hubungi Bardan. Oke, menarik sekali Bardan obrolan kita pada siang hari ini tentang teh botol Sosro, iklannya, tagline-nya gitu ya, menarik sekali. Nah, mungkin Soulmate bisa tulis di kolom komen pengalaman kalian konsumsi teh botol Sosro. Apakah menurut kalian teh botol Sosro juga merupakan teh nomor 1, teh kemasan botol nomor 1 di Indonesia, atau kalian punya favorit yang lain gitu ya. Oke, sampai jumpa Soulmate di video-video marketing berikutnya. Kita tutup Bardan. Good day mates gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Good day mates. Sampai jumpa.